Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada YouTube saya, Arya Baharu, di mana untuk kali ini saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah saya. Jadi mungkin ada yang belum tahu terkait saya kuliah di mana. Jadi saya dari Fakultas Teknik Universitas Jember, Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Jadi di sini untuk tugas UTS saya yaitu disuruh membuat vlog mengenai permasalahan yang studi kasusnya di Indonesia terkait dengan pengelolaan kawasan pesisir. Dimana tugasnya itu durasinya 15 menit. Jadilah seperti kemarin. Jadi agar mempercepat waktu, kita langsung saja ke judulnya. Nah, untuk judulnya sendiri yaitu permasalahan terkait ketidakpastian hukum pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di Indonesia. Mungkin bagi yang belum mengenal saya adalah Arya Baharu, NIM 18 19 10 60 10 63. Jadi untuk pembahasan kali ini, yang pertama yaitu membahas mengenai definisi, yang kedua yaitu permasalahan hukum dan kelembagaan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Untuk yang ketiga yaitu permasalahan hukum, dan yang terakhir itu yaitu cara mengatasinya terkait permasalahan yang terdapat di atas. Yang pertama yaitu definisi. Untuk definisi sendiri yaitu di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau, yang luas total wilayah Indonesia yaitu 7,81 juta kilometer persegi. Mengingat luas wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratan. Jadi sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting, karena di wilayah pesisir dan lautan menyediakan berbagai sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Untuk wilayah pantai Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat penting. Diperkirakan 60% atau 150 juta dari penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, dan sekitar 80% lokasi industri di Indonesia terletak di wilayah pesisir, karena akses transportasinya itu lebih mudah untuk ke pusat perdagangannya. Terus ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumber daya pesisir. Secara kualitatif terdapat 80% isu pesisir akibat interaksi antara manusia yang memanfaatkan sumber daya pesisir dengan lingkungan, dan akibat tindakan pihak lain, misalnya seperti kerusakan karang, deforestasi mangrove, pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh nelayan, penyelam, masyarakat, dan pengusaha besar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai permasalahan hukum dan kelembagaan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Untuk pengelolaan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang pembangunannya pesat, sering muncul konflik. Hasil penelusuran terdapat 21 undang-undang dan 6 ketentuan internasional. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan mandat kepada 14 sektor pembangunan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung maupun tidak langsung. 14 sektor tersebut meliputi pertanahan, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, konservasi, tata ruang, pekerjaan umum, pertahanan, keuangan, dan pemerintah daerah.
Berdasarkan peraturan sektoral tersebut, terjadi konflik kepentingan antara industri dalam mengolah sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Seiring dengan era otonomi daerah, pemerintah daerah cenderung membuat peraturan-peraturan daerah berdasarkan kepentingannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Oleh karena itu, hal ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam membangun wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang dapat berujung pada kerusakan sumber daya lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai permasalahan hukum. Untuk permasalahan hukum sendiri yaitu terdapat 4, di mana untuk yang pertama yaitu permasalahan terkait aspek materi hukum, di mana pada UU 01 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait izin pengelolaan dan izin penguasaan berdasarkan 2 peraturan perundang-undangan atau PUU tersebut disimpulkan bahwa pengusaha akan mengurus 2 perizinan kepada 2 lembaga, yaitu izin pengelola berdasarkan UU 01 tahun 2014 dan juga izin pengusaha berdasarkan PP No 36 tahun 2010. Pengurusan izin tersebut dilakukan kepada 2 institusi yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu konflik antara UU 06 tahun 2007 tentang penataan ruang dengan UU 01 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 027 tahun 2007 tentang pengelolaan WP3K terkait rencana tata ruang wilayah RT/RW dan rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWPPK. Untuk RT/RW dan RZWPPK, WPPK mengatur hal berbeda, sehingga pada tataran teknis harus mengeluarkan 2 peraturan daerah yang berbeda juga. Jadi untuk pasal 9 ayat 2 UU 27 tahun 2014 mengatur bahwa RZWP 3K juga harus diselaraskan dan diseimbangkan dengan RT/RW provinsi atau kabupaten atau kota. Hal ini tentu akan menjadi pembebanan pada anggaran daerah karena harus membuat 2 perda yang berbeda. Terus untuk selanjutnya yaitu terkait kekosongan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah, kabupaten atau kota sebagai dampak diberlakukannya UU 023 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk pasal 27 UU 023 tahun 2014 sendiri yaitu hanya mengatur pemberian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir kepada pemerintah daerah provinsi. Sedangkan UU 01 tahun 2014 pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan oleh gubernur maupun bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya, dan sejauh mana kewenangannya dari pemerintah provinsi dan kabupaten tidak dijelaskan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk selanjutnya yaitu mengenai adanya multi tafsir antara UU 31 tahun 2014 tentang perikanan dengan UU 027 tahun 2007 dan UU 01 2014 terkait sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Jadi apabila seseorang melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang, maka dengan UU manakah dia bisa didakwa? Jadi
antara UU Perikanan dan UU Pesisir memiliki sanksi pidana yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, permasalahan terkait aspek kelembagaan. Untuk permasalahan terkait aspek kelembagaan terdapat yaitu yang pertama, konflik kelembagaan konservasi perairan, di mana UU 01 tahun 2014 sudah menetapkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lembaga pengelolaan kawasan konservasi secara hukum sudah diatur peralihan kawasan konservasi dari Kemen LH dan Kemenhub ke KKP, namun dalam praktiknya di lapangan masih dikelola oleh PHKA atau KLHK. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan KUHP dan UU 01 tahun 2014 diberikan hanya kepada penyidik Polri. UU 01 tahun 2014 tidak secara eksplisit memberikan kewenangan penangkapan terhadap PPNS KKP apabila PPNS tersebut menemukan pelanggaran hukum di wilayah pesisir. Kewenangan penangkapan baru diberikan pada level peraturan menteri. Untuk selanjutnya yaitu mengenai keberadaan masyarakat hukum adat, di mana adanya pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila untuk dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat perlu mendapatkan pengakuan. Jadi perlu pengaturan masyarakat hukum adat yang tidak mendelegitimasi masyarakat hukum adat. Jika tidak, masyarakat hukum adat dapat semakin tergerus eksistensinya apabila tidak diberikan pengaturan yang seharusnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai permasalahan terkait aspek pelayanan hukum. Yang ketiga yaitu terdapat yang pertama, belum adanya standar prosedur dalam permohonan maupun pengeluaran izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir, di mana untuk izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir belum ada peraturannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasca 22C UU 01 tahun 2014 bahwa syarat tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan prosedur perizinan, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu mengenai belum adanya pengaturan investasi asing di pulau kecil. Jadi untuk pasal 26A penanaman modal asing untuk wilayah pesisir belum ada peraturan presidennya. Hal ini penting untuk pengaturan lebih lanjut tentang pengalihan saham dan luasan saham. Apabila peraturan pelaksanaan tersebut tidak segera ditetapkan, maka menghambat investasi. Untuk fasilitas perizinan, pasal 21 2014 tahun 2014 memberikan pengaturan bahwa pemerintah dan Pemda
wajib memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan izin. Namun bentuk fasilitas tersebut tidak diamanatkan lebih lanjut dalam UU ini. Masyarakat yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat dapat merugikan kepentingan masyarakat lokal. Untuk selanjutnya yaitu mengenai permasalahan terkait aspek budaya hukum. Jadi untuk permasalahan terkait aspek budaya hukum tidak banyak. Untuk pelanggaran izin ataupun pelanggaran terhadap ekosistem wilayah pesisir masih intens dilakukan. Penanganan tidak cukup melalui penegakan hukum, namun juga perlu kesadaran masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai cara mengatasinya permasalahan-permasalahan yang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi untuk permasalahan dalam aspek pelayanan hukum perlu segera ditetapkan pengaturan lebih lanjut terkait izin lokasi dan izin pengelolaan yang meliputi syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan juga pengaturan lebih lanjut terkait investasi asing di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama terkait pengalihan saham dan luasan lahan. Jadi perlu diatur lebih lanjut kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat dan penetapan sanksinya apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai dalam aspek budaya hukum. Untuk dalam aspek budaya hukum, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar tetap mengakomodasi hukum adat setempat, mengingat kepatuhan hukum terhadap hukum adat oleh nelayan dan pembudidayaan ikan lebih kuat dibanding terhadap hukum formal. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait tugas UTS saya. Mungkin apabila ada kata-kata saya yang tidak disukai oleh penonton, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.